Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah kaisar berbicara, wajah tua dari 4 kekuatan besar yang sebelumnya sudah pucat, itu langsung menjadi berwarna terong. Penampilan tercengang mereka menjadi sejelas mungkin. 5 juta manik-manik mendalam. Meskipun itu adalah setengah dari 10 juta manik-manik mendalam, dan mereka memang bisa mengeluarkannya, tapi itu adalah akumulasi selama hampir 1000 tahun oleh leluhur mereka sebelumnya. Jika mereka mengeluarkan itu sama dengan membuang hampir 1000 tahun kerja keras leluhur mereka, dan 4 kekuatan besar mereka yang telah ada selama hampir 1000 tahun, itu akan menjadi 4 gunung kosong. Tetapi karena itu adalah kaisar yang berbicara, mereka tidak berani sedikit pun menentang kata-katanya. Karena bagaimanapun juga, daripada mereka mati, mengapa tidak mengambilnya dan bertahan? Meskipun hati mereka berdarah karena mengambil semua kekayaan mereka, itu setidaknya lebih baik daripada mereka dimusnahkan. Dan melihat kaisar memiliki ketulusan yang begitu besar, Raja Monyet yang mengerikan yang tahu jumlah sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh 5 kekuatan itu, dia segera menyingkirkan ekspresi marahnya. Kemudian dia dengan ringan tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah berbicara, tentu saja aku harus memberimu wajah ini," ucap si monyet. Sekte Yuan Gang, sekte putih tersembunyi, lembah bebas dan tidak terkendali, dan sekte Dewa Api, kalian semua bisa membawakan aku 5 juta manik-manik mendalam. Tapi untuk klan Jie, kalian harus mengeluarkan 10 juta manik-manik mendalam. Karena kalau tidak, sudah tidak akan ada diskusi lagi, ucap kaisar. Apa? 10 juta manik-manik mendalam? Kenapa tidak bunuh aku saja? Balas Jie Xingpeng. Setelah mendengar kata-kata itu, Jie Xingpeng memiliki keinginan untuk muntah darah. Meskipun dalam hal kekuatan fondasi, klan Jie-nya memang bisa mengeluarkan 10 juta manik-manik mendalam. Tapi jika dia benar-benar mengeluarkannya, klan Jie-nya tidak akan memiliki dasar lagi, karena sudah tidak akan ada yang tersisa. Tanpa kekayaan besar sebagai fondasi, bagaimana mungkin generasi klan Jie nantinya akan berkembang? Lalu bagaimana mereka akan membangun diri mereka sendiri? Tanpa kondisi kultivasi yang unggul dari kekuatan lain, jangankan generasi selanjutnya dari klan Jie untuk bertarung melawan generasi kemudian World Spirit Guild, karena kemungkinannya di masa depan, mereka tidak akan memiliki kemuliaan yang mereka miliki hari ini, dan akan direduksi menjadi kekuatan kelas 1 biasa. Jie Xingpeng, apakah kamu ingin melindungi 10 juta manik-manik mendalam ini, atau melindungi klan Jie kamu? Tanya sang kaisar sambil menatap tajam ke arah Jie Xingpeng. Tuanku, aku ingin melindungi klan Jie, jawab Jie Xingpeng. Meskipun dia merasa agak enggan di dalam hatinya, tapi Jie Xingpeng bisa melihat bagaimana situasinya di depan matanya saat ini. Alasannya ini sangatlah sederhana. Meskipun ia kehilangan 10 juta manik-manik mendalam, dan itu akan mempengaruhi perkembangan masa depan klan Jie-nya, dan mungkin klan Jie-nya akan mengalami resesi selama beberapa ratus tahun. Tapi jika klan Jie-nya dimusnahkan, maka ia tidak akan memiliki apa-apa sama sekali. Bahkan kekayaan klan Jie-nya saat ini akan diambil. Jadi, pilihan itu sebenarnya sangat sederhana untuk dipilih. Dan dengan respons Jie Xingpeng, Raja Monyet yang mengerikan itu mengangkat kondisi lain. Yaitu dalam 10 hari, ia harus melihat 30 juta manik-manik mendalam. Karena kalau tidak, ia sama sekali tidak akan meninggalkan masalah ini. Itu menempatkan klan Jie dan 4 kekuatan besar lainnya dalam situasi yang mengerikan. Meskipun mereka bisa mengeluarkan 30 juta manik-manik mendalam, tapi mereka masih harus menjual banyak harta. Mereka benar-benar harus menjual apapun yang mereka miliki, itu untuk mengumpulkan jumlah besar itu, dan itu membutuhkan waktu. Selain itu, mereka berlokasi di semua tempat. Jadi, bagi mereka untuk memberikan jumlah itu di depan Raja Kera mengerikan dalam waktu 10 hari, itu benar-benar membuat segalanya menjadi semakin sulit bagi mereka.
Dalam situasi itu, Kaisar Dinasti Jiang berdiri lagi, dan mengeluarkan ide yang bagus. Ide itu adalah, beban 30 juta manik-manik mendalam akan ditanggung dulu oleh Dinasti Jiang. Itu juga berarti bahwa, Dinasti Jiang akan mengeluarkan 30 juta manik-manik mendalam, itu untuk diberikan kepada Raja Monyet yang mengerikan terlebih dahulu. Tetapi di masa depan, klan Jie dan 4 kekuatan harus mengembalikan 30 juta manik-manik mendalam ke Dinasti Jiang. Raja Monyet yang mengerikan itu hanya peduli tentang jumlah manik-manik mendalam, dan bukan manik-manik asal. Selama dia mendapatkan jumlah yang benar, semuanya itu akan baik-baik saja. Jadi, atas saran dari Kaisar, tentu saja Raja Monyet yang mengerikan setuju dan tidak keberatan. Jadi setelah itu, si Raja Monyet ganas, Chu Feng, Ziling, Zhang Tianyi dan juga Gu Tianchen, mereka semua diundang ke Dinasti Jiang sebagai tamu. Dan pada saat mereka berada di sana, mereka juga akan langsung mengambil 30 juta manik-manik mendalamnya. Meskipun ada banyak orang kuat di Dinasti Jiang seperti awan, dan itu adalah tempat yang membuat orang lain menjadi takut. Namun dengan adanya Raja Monyet mengerikan ini, keberadaan kuat yang mengabaikan hukum atau aturan yang mampu mengawasi segalanya, itu membuat Chu Feng dan yang lainnya menjadi tidak takut, karena Chu Feng tahu kalau dia memiliki seseorang untuk diandalkan. Mereka pergi dengan kereta Dinasti Jiang tanpa khawatir sama sekali, dan langsung pergi ke Dinasti Jiang. Dinasti Jiang adalah kekuatan besar, dan yang terbesar di benua 9 provinsi. Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi, klan Jie, Sekte Yuangang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, semua dari mereka yang harus bangkrut untuk menghindari musibah, itu mulai memimpin pasukan elit mereka kembali ke kekuatan mereka sendiri. Mereka teringat kembali ketika aliansi 5 kekuatan mereka menyerang World Spirit Guild. Apakah kemuliaan untuk melakukan itu? Mereka berharap dapat memberitahu orang-orang di dunia, tentang tindakan luar biasa yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, karena penampilan Chu Feng, mereka akan berakhir menyedihkan seperti ini. Mengesampingkan bahwa mereka dikalahkan, mereka bahkan hampir dimusnahkan. Keempat kekuatan besar masing-masing kehilangan 4 kepala mereka, dan klan Jie bahkan kehilangan leluhur lamanya yang sudah berlatih dalam pengasingan selama 100 tahun. Jika berita itu disebarkan, reputasi mereka akan benar-benar hilang, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan di mulut semua orang. Jadi, mereka menjadi sangat low profile, dan tidak ingin berita itu diketahui. Tetapi kejadian itu ada yang membuat seseorang yang sedih, dan ada juga seseorang yang bahagia. Ketika 5 kekuatan kembali dengan low profile dan tidak ingin membiarkan orang tahu tentang mereka dikalahkan, World Spirit Guild mengatur semua burung pengiriman mereka, dan mulai mengumumkan berita itu tanpa terkendali. Jadi, berita tentang 5 kekuatan besar yang telah dikalahkan oleh World Spirit Guild mereka, dan berita tentang kejeniusan yang luar biasa 100 tahun yang lalu, GAC, serta kepala 4 kekuatan besar yang sekarat, berita itu dengan sangat cepat dikenal di benua 9 provinsi. Dan untuk mendeklarasikan kekuatan persekutuan spiritualis dunia, mereka bahkan dengan tak terkendali mengumumkan perbuatan Chu Feng dan Raja Kera yang mengerikan itu. Mereka membiarkan semua orang tahu, bahwa Raja Monyet yang mengerikan adalah ahli misterius yang mengalahkan GAC dan Gu Tianchen 100 tahun yang lalu, dan dia adalah Raja Monster sejati dari Gunung Seribu Monster. Dan juga, dia adalah saudara dari Chu Feng. Karena hubungan yang rumit itu, setelah orang tahu tentang segalanya, maka secara alami Chu Feng dapat dikatakan sebagai orang dengan pencapaian terbesar di persekutuan spiritualis dunia, yang mampu mengalahkan 5 kekuatan besar. Terutama setelah kebenaran dari 5 kekuatan yang mencantumkan poster buronan Chu Feng untuk diburu pun telah terungkap, maka ada perubahan 180 derajat yang terjadi pada citra Chu Feng di hati orang-orang. Dia bukan lagi iblis yang haus darah, dan membunuh tanpa berkedip. Dia menjadi pahlawan muda yang tidak takut pada langit ataupun bumi, dan berani bertarung melawan kekuatan jahat. Dia sudah menjadi model karakter untuk mengajarkan keadilan.
Berpikir kembali pada awalnya, ketika ada anak yang tidak taat, maka yang tua akan berkata kepada si anak nakal itu seperti ini. Jika kamu terus menangis, Chu Feng yang jahat itu akan datang dan menangkapmu. Anak-anak yang ditakut-takuti seperti itu, mereka segera menutup mulut mereka dari ketakutan, dan kemudian tidak menangis lagi. Itu bisa dilihat, betapa menakutkannya nama jahat Chu Feng pada saat itu. Namun untuk saat ini, itu benar-benar sudah berbeda sekarang. Jika ada anak yang tidak patuh, maka yang tua akan berkata, "Sudah jangan menangis, aku akan bercerita tentang pahlawan muda Chu Feng, yang dengan berani melawan kekuatan jahat." Dan mendengar mereka mengucapkan kata-kata itu, anak-anak akan segera berhenti menangis. Mereka akan duduk di tanah, dan menunggu untuk mendengar cerita Chu Feng dengan mata mereka yang melebar dan tidak bergerak. Maka, itu tidak perlu untuk menyebutkan betapa bersemangatnya mereka. Adapun orang-orang yang sudah mengidolakan Chu Feng, mereka menjadi lebih gila lagi. Bahkan ada sejumlah besar anak muda, yang mulai berkemas untuk menuju provinsi Azure. Itu bukan karena alasan lain, tetapi karena seseorang menyebarkan desas-desus yang mengatakan, kalau Chu Feng sedang mempersiapkan untuk membangun kembali sekte Azure Dragon. Jadi, setelah orang-orang yang mengidolakan Chu Feng mendapatkan berita itu, maka secara alami mereka ingin sekali memasuki sekte Chu Feng. Ngomong-ngomong, Chu Feng sudah benar-benar berubah dari karakter negatif saat itu, ke karakter yang jauh lebih positif. Dia telah meninggalkan kejutan yang begitu mendalam, di dalam legenda di benua 9 provinsi. Sedangkan dinasti Jiang, mereka berada di provinsi Han. Di dalam kekuatan yang luas dan berkembang, selain pemandangan makmur di mana-mana, bahkan di sana ada aura kuno. Karena bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan terpanjang dan terluas yang ada di benua 9 provinsi saat ini. Dan bahkan, itu sudah ada selama beberapa ribu tahun. Beberapa hari telah berlalu, itu sejak Chu Feng, Ziling, Zhang Tianyi, Raja Monyet Besar, Gu Tianchen, dan yang lainnya datang ke dinasti Jiang. Sejak masuk ke sana, jejak-jejak dari Raja Kera Monstrous dan Gu Tianchen telah menghilang. Itu telah dikatakan bahwa, Kaisar memiliki hal untuk didiskusikan dengan mereka berdua. Karena pada awalnya, Chu Feng, Ziling, dan juga Zhang Tianyi, mereka masih merasa agak khawatir. Mereka khawatir apakah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Raja Monyet yang mengerikan. Tetapi dinasti Jiang tidak melakukan apapun pada mereka bertiga, dan bahkan memperlakukan mereka sebagai tamu penting. Tidak hanya amer yang baik dan makanan yang enak yang disediakan sepanjang harinya, tuan rumah bahkan memberi mereka sejumlah bahan obat surgawi untuk diolah setiap hari. Itulah yang menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya menurunkan kewaspadaan mereka. Lagi pula, jika Raja Monyet yang mengerikan bertemu dengan kemalangan, dengan kekuatan mereka semua, mereka hanya seperti semut di depan matanya. Dan juga, banyak orang di dinasti Jiang yang bisa membunuh mereka bertiga. Tetapi saat ini, tidak hanya mereka baik-baik saja, mereka bahkan menerima perlakuan yang sangat baik. Itu berarti kakao Raja Monyet itu masih baik-baik saja, dan setidaknya dinasti Jiang tidak berencana untuk melakukan hal buruk kepada mereka. Saudara besar Chu Feng, Nona Ziling, lama tidak bertemu. Ucap seseorang. Pada hari itu, Chu Feng dan yang lainnya mengobrol di taman. Namun tiba-tiba saja, sebuah suara energik terdengar dari langit yang jauh. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat seorang pemuda tampan mengenakan jubah emas yang terbang dari langit. Dengan berkedip, dia mendarat di depan Chu Feng dan yang lainnya. Orang itu tidak lain adalah Pangeran Dinasti Jiang, yang memiliki bakat terbaik dalam dinasti Jiang saat ini menurut Jiang Yini. Dia adalah Jiang Wuxiang. Oh, saudara Wuxiang, jadi itu kamu. Balas Chu Feng. Melihat Jiang Wuxiang, Chu Feng juga sangat senang. Meskipun dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Jiang Wuxiang, karena dia telah menyelamatkan hidup Jiang Wuxiang saat itu di Tousan Monster Mountain, akhirnya dia menaruh kebaikan itu di dalam hatinya. Hanya karena itu, dinasti Jiang seolah-olah telah mengirim pasukan untuk menangkap Chu Feng di permukaan.
Tetapi pada kenyataannya, setelah mereka menemukannya, Jiang Yini tidak hanya menangkapnya, dia bahkan berterima kasih kepada Chu Feng dan memberikan sejumlah besar bahan obat surga untuknya. Karena itulah, Jiang Wuxiang secara tidak langsung menyebabkan dia dapat meningkatkan kultivasinya lebih cepat, dan itu sama saja dengan membantu Chu Feng. Jadi, Chu Feng memiliki citra yang cukup bagus untuk Jiang Wuxiang. Saat ini, Jiang Wuxiang benar-benar memanggilnya saudara Besae, jadi tentu saja ia bersedia mengenali saudaranya itu. Setelah Jiang Wuxiang muncul, dia memanggil Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi ke sebuah menara yang menjulang tinggi ke awan. Di menara yang tinggi itu, Jiang Wuxiang menyiapkan meja pesta yang sangat mewah untuk menyambut mereka bertiga. Saudara besar Chu Feng, Nona Ziling, kakak Tianyi, aku benar-benar minta maaf. Aku melakukan beberapa kultivasi tertutup sebelumnya, jadi aku tidak dapat segera menyambut kalian semua. Mohon maafkan aku karena itu, ucap Jiang Wuxiang. Tampaknya, Jiang Wuxiang telah menghapus bekas kesombongannya sekaligus. Tidak hanya dia sopan kepada Chu Feng dan Ziling, dia juga sopan kepada Zhang Tianyi. Dia selalu memanggil Big Brother di sana-sini, dan dia memanggil mereka dengan sangat dekat. Dia bahkan menuangkan amer untuk mereka dan bersulang, dan seolah-olah dia sendiri bukan pangeran bangsawan dari dinasti Jiang, tetapi benar-benar adik dari Chu Feng dan yang lainnya. Saudara Wuxiang, kamu benar-benar terlalu sopan. Namun dalam waktu singkat 1 tahun, Brother Wuxiang telah membuat terobosan dari tingkat ke-9 ranah mendalam, itu naik ke tingkat kedua ranah surga. Kecepatan ini benar-benar membuat aku berkeringat karena malu, ucap Chu Feng. Melihat Jiang Wuxiang yang sekarang hadir di tingkat kedua dari ranah surga, Chu Feng hanya bisa tersenyum tanpa daya. Karena di mata orang luar, dia juga seorang jenius, tapi dia lebih rendah dari Ziling. Namun untuk Jiang Wuxiang, dia jelas-jelas lebih gila lagi. Ini sudah jelas, kultivasinya sama dengan Ziling pada setahun yang lalu. Tetapi saat ini, ia bahkan 1 tingkat lebih tinggi dari Ziling. Dan itulah menyebabkan Chu Feng merasa terkejut. Karena bagaimanapun juga, Ziling adalah tubuh ilahi yang legendaris. Hehehe, jujur saja Big Brother Chu Feng, orang-orang dari dinasti Jiang mereka orang adalah yang memegang garis keturunan warisan. Selama ada sumber daya yang memadai bagi kami, maka membuat terobosan bukanlah hal yang sulit. Dan aku akan mengatakan ini tanpa sederhana, tetapi kekuatan garis keturunan aku dapat dikatakan paling kuat di dinasti Jiang saat ini. Leluhur lama aku telah berbicara secara pribadi. Kekuatan garis keturunan aku, itu sudah jauh mendekati seorang bloodline kaisar. Jika di masa depan dengan cara kebetulan, mungkin aku bisa membuat terobosan, dan mendapatkan kekuatan Emperor Bloodline. Kemudian pada saat itu, kekuatan dan kekuatan pemahaman aku akan jauh melampaui aku yang sekarang, ucap Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang berkata dengan wajah yang penuh dengan kebanggaan. Dapat dilihat bahwa, dia suka dan bangga dengan kekuatan garis keturunannya yang khusus itu. Bloodline Emperor, jika kamu benar-benar mendapatkan kekuatan Kaisar Bloodline di masa depan, ketika kamu membuat terobosan, maka kamu juga akan membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasikan. Tepat pada saat itu, Ziling bertanya dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Oh, itu tentu saja. Garis keturunan Kaisar adalah garis keturunan tertinggi yang diwarisi. Pada saat itu, bahkan jika dinasti Jiang menuangkan semua sumber dayanya kepada aku, itu semua tidak akan cukup bagiku. Tapi itu tidaklah masalah. Jika benar-benar ada hari seperti itu, maka aku pasti bisa menembus batasan ranah surga, dan kemudian menjadi dewa perang. Pada saat itu, aku dapat sepenuhnya bergantung pada diri sendiri untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Jiang Wuxiang menepuk dadanya sambil berkata, dan sepertinya sangat merindukan kedatangan hari itu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, garis keturunan kamu yang diwariskan akan benar-benar sekuat ini. Zhang Tianyi menganggukkan kepalanya dengan sedikit kekaguman, tetapi ketika dia berbicara, dia tidak bisa untuk tidak melihat Chu Feng, dan secara tersembunyi mengirim pesan mental.
Junior Chu Feng, kekuatan khusus yang kamu miliki, itu tidak akan menjadi garis keturunan yang diwariskan juga kan? Dan jika itu benar, maka karena jumlah besar sumber daya yang kamu butuhkan dan talenta yang luar biasa, akankah kamu berbicara dengan Kaisar Bloodline Jiang Wuxiang untuk dibicarakan? Tanya Zhang Tianyi. Pada saat yang sama, Ziling juga melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Meskipun dia sudah tahu bahwa ada pencahayaan khusus di tubuh Chu Feng, tetapi dia sedikit berbeda dari kekuatan garis keturunan. Akan tetapi, metode kultivasi Chu Feng memang sangat mirip dengan garis keturunan yang diwariskan. Jadi dia juga merasa, bahwa apa yang dipegang Chu Feng sangat mungkin diraih oleh Kaisar Bloodline Jiang Wuxiang. Menghadapi tatapan mereka yang seolah-olah sedang meminta penjelasan, Chu Feng juga tidak bisa menjawabnya. Karena dia juga tidak tahu, apakah penerangan ilahi yang dia pegang adalah yang disebut Kaisar Bloodline. Maka dengan demikian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saudara Wuxiang, jika dibandingkan dengan Royal Bloodline, apakah Kaisar Bloodline memiliki kekuatan khusus? Tanya Ziling. Melihat itu, Ziling melemparkan pandangannya ke arah Jiang Wuxiang lagi. Tujuannya sangat jelas, dia ingin membantu Chu Feng mengungkap kekuatannya melalui Jiang Wuxiang. Aku juga tidak terlalu jelas tentang itu. Sejujurnya saja, dalam dinasti Jiang aku, tidak pernah ada orang dengan garis keturunan kaisar, dan juga tidak ada yang pernah melihat seseorang dengan garis keturunan kaisar. Tapi dari apa yang aku dengar, orang-orang dengan Kaisar Bloodline hanya ada di tanah legendaris itu. Jawab Jiang Wuxiang sambil tersenyum, itu ketika dia menggelengkan kepalanya. Apa, tanah legendaris? Seru mereka bertiga dengan terkejut. Mendengar kata-kata itu, sedikit kejutan melintas di mata Chu Feng dan yang lainnya, karena mereka semua tahu di mana tanah legendaris itu. Ini sudah jelas, itu adalah jantung dunia ini, tempat di mana hanya para jenius sejati yang bisa masuk. Itu adalah tanah tempat para pakar sejati dunia berkumpul. Lalu saudara Wuxiang, apakah Kaisar Bloodline ini adalah yang terkuat dalam garis keturunan yang diwariskan? Ziling terus bertanya. Nona Ziling, kamu tampaknya memiliki minat besar pada garis keturunan yang diwariskan, jawab Jiang Wuxiang dengan pertanyaan. Namun, setelah Ziling berbicara, mata Jiang Wuxiang tiba-tiba berkedip, dan ia menjadi lebih waspada. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.